Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Meisasi dari kelas B4 2017 malam. NIM saya 17220238. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai resum tugas 1 dan tugas 2. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tantangan manajemen sumber daya manusia yang pertama, tantangan teknologi. Sebagai contoh, kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah meningkatkan mobilitas angkatan kerja. Lalu, Departemen Personalia perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Yang kedua, tantangan politik dan pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia yang ada, karena dengan kebijakan atau keputusan politik yang baik akan berpengaruh besar terhadap peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga, tantangan ekonomi. Berbagai tantangan ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara, karena sejalan dengan tumbuh dan berkembang bisnis atau sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Yang keempat, tantangan bidang sosial. Di era sekarang, sudah banyak sekali pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Sebagai contoh, yang berpengaruh itu adalah persepsi tentang peranan wanita. Semakin banyak wanita karir dalam berbagai bidang profesi, semakin banyak wanita masuk dunia kerja, semakin banyak juga orang terpelajar. Hal ini berakibat pada manajemen sumber daya manusia, termasuk perencanaannya, baik secara makro yaitu pada tingkat nasional, maupun pada tingkat mikro yaitu pada tingkat organisasional. Yang kelima, tantangan undang-undang. Kebijakan pemerintah tentang aturan-aturan yang mengatur tentang sumber daya manusia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap SDM itu sendiri, karena semakin baik undang-undang yang diterapkan, semakin baik pula pengelolaan, jaminan, dan aturan-aturan yang mengatur SDM. Yang keenam, tantangan internal. Tantangan internal yang berasal dari dalam perusahaan sebagai berikut: rencana strategi, anggaran, estimasi lulusan, produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancang bangunan institusi dan tugas pekerjaan. Itu resum yang pertama. Lalu di yang kedua, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadikan bagian penting bagi competitive advantage perusahaan. Dengan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan dapat memberikan layanan jasa yang baik kepada pelanggan-pelanggannya dan sangat menentukan kepuasan pelanggan. Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam operasional juga menentukan kualitas produk yang dihasilkan dan juga kuantitas yang bisa dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu. Staf yang baik dan berkualitas akan memikirkan proses kerja yang efisien yang menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang bisa dikurangi. Dengan demikian, peran manajemen SDM sumber daya manusia penting dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas, menempatkan staf yang berkualitas ke posisi yang tepat, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan seluruh staf supaya betah dan bekerja dengan produktif bagi perusahaan. Dengan kualitas kerja karyawan yang produktif, maka kinerja perusahaan juga diharapkan lebih produktif. Tentu saja semua karyawan dari semua departemen harus memberikan kinerja yang baik. Semua staf mulai dari bagian riset, produksi, pemasaran, layanan pelanggan, keuangan, dan staf bagian SDM harus bekerja sekuat tenaga menghasilkan sinergi demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Beberapa pekerjaan yang dikerjakan Departemen SDM atau Departemen Sumber Daya Manusia antara lain menganalisa dan merancang pekerjaan. Yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, menyeleksi kandidat.
Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang keenam, merancang kompensasi. Yang ketujuh, melakukan manajemen kinerja karyawan. Yang kedelapan, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.